Berikut ini adalah pengumuman gereja selama sepekan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, saudara bisa mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di 178 011 6427 atas nama GBI Malayati Diakonia. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 kembali diadakan perjamuan kudus. Jemaat dihimbau untuk mengambil roti dan anggur mulai dari hari Senin tanggal 27 September sampai dengan Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. GBI Malahayati Sunday School Online Service Minggu 26 September 2021 mulai dari pukul 11 hingga 12 siang via Zoom meeting bersama dengan Kak Desi. Don't miss it. GC Online Sunday Service dengan tema Semangat untuk Berjuang Minggu 26 September 2021 mulai dari pukul 4 sore hingga selesai via Zoom meeting bersama dengan Davin dan Kak Laura. Don't miss it. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung. Dan berikut adalah cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih ikon permohonan doa, isi nama, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, dan menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store dan App Store di handphone saudara. Sekarang saatnya untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi.
Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga
akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, happy Sunday buat kita semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan biar berkat yang luar biasa itu menjadi bagian saya dan menjadi bagian saudara. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Kami bersyukur kami punya Engkau dalam hidup kami. Dan pagi ini kami mau katakan, Engkau segala-galanya buat hidup kami. Tidak akan pernah kami lepaskan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Di rumah-rumah, di mana saja kami berada, umat-umat-Mu Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord,
umat Tuhan, katakan, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Yes, wider, wider, wider than before. I will never, mari angkat suara kita. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, hanya Dia yang berkuasa. Dia Yesus Tuhan.
keluarga demi keluarga, rumah demi rumah Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan yang berdaulat atas seluruh hidupan umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika nama-Mu ditinggikan, hadirat-Mu Tuhan melawat setiap keluarga-keluarga, melawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, melawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari ini yang sakit sedang Tuhan sembuhkan, yang lemah sedang Tuhan kuatkan, bahkan yang mengalami jalan buntu kami percaya kuasa Tuhan bekerja memberikan terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga mengalami kesembuhan, pemulihan di dalam nama Yesus. Yang sakit kami percaya kuasa kesembuhan itu sedang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap umat-Mu yang lemah Engkau bangkitkan di dalam kasih dan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap pekerjaan usaha diberkati. Engkau sendiri Allah yang campur tangan dalam setiap kehidupan umat-Mu di dalam nama Yesus. Sebab umat-Mu mengandalkan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Umat-Mu tidak akan sama Tuhan. Engkau menjadi panutan, Engkau menjadi kekuatan, pengharapan bagi setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami sepakat bersama dengan umat-Mu. Kami mengangkat tangan kami buat Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia dalam rancangan-Mu, Indonesia dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hari-hari ini Tuhan, pemerintah yang ada bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia boleh sinergi atas bangsa kami Tuhan, untuk mengantisipasi gelombang ketiga dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada campur tangan Tuhan atas bangsa kami, sehingga bangsa ini diluputkan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa ini disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hati yang daripada-Mu Kau berikan bagi pemimpin bangsa kami Tuhan, untuk mengambil keputusan, kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa, kami memberkati ya Tuhan untuk kota Lampung dalam rancangan-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera-Mu, kasih-Mu bagi Lampung di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkati para bapak-bapak rohani kami Tuhan. Berkati Pak Niko, Gembala Pembina kami dan keempat wakilnya. Berkati juga Tuhan hamba-Mu, Bapak Budi Cahyadi, Ketua Rayon 17 bersama dengan wakilnya ya Tuhan. Berkati lebih lagi, pakai lebih lagi untuk menjadi berkat bagi umat-Mu di Rayon 17 ini Tuhan. Hari-hari ini Engkau yang mempertajam pendengarannya lebih lagi untuk menangkap isi hati Tuhan dan membawa umat-Mu bergerak dalam tuntunan Tuhan, menggenapi rancangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu lebih lagi. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyatakan apa yang kehendak-Mu bagi umat-Mu di Rayon 17 ini. Terima kasih Bapak. Penuhkan kami dengan hadirat-Mu lebih lagi, bahwa kami tenggelam lebih lagi dalam kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Bersama Tuhan Yesus baik sama-sama. Mari Bapak Ibu saudara ini semua
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa beribadah bersama-sama dengan GBI Malahayati Rayon 17. Terima kasih untuk kesempatannya Pastor Budi, Pastor Ita. Kita mau dengar firman Tuhan. Saya bersyukur bisa beribadah bersama-sama. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Kita konsentrasi, kita minta supaya Tuhan urapi dan Roh Kudus yang akan menjelaskan semuanya. Saya cuma alat biar Tuhan yang berbicara. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini dengan sukacita kami mencari wajah Tuhan. Engkau hadir bersama-sama. Dan biarlah setiap kami di rumah kami masing-masing yang mengakses ibadah online ini, semua dilawat sama Tuhan. Karena firman ini berbicara buat kami semua. Siapkan kami untuk kedatangan-Mu yang kedua. Siapkan kami untuk hidup di hari-hari ini. Agar setiap kami boleh kuat dan jadi hamba yang setia. Urapi dan bicara, Roh Kudus beracara. Dan waktu firman kami dengar, biarlah yang sakit disembuhkan. Biarlah kekuatan janji Tuhan, firman-Nya itu Engkau sendiri menjamah semuanya. Keluarga-keluarga diberkati dan tiap pribadi boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Aba, kami siap dengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang senang sama judul khotbah, saya hari ini mau bicara karena Tuhan taruh di hati saya untuk hari-hari ini banyak bicara tentang hal ini ya. Tuhan lagi mau minta kita dengar dan banyak memperhatikan ini. Berkat dari kesetiaan. Bahwa ada satu faktor yang bisa kita lakukan. Tuhan memang menginginkannya agar semua orang percaya pada Tuhan itu punya satu kategori ini. Setia. Kesetiaan, saudara. Wahyu 17 ayat 14. Waktu penulis kitab Wahyu mendefinisikan, menceritakan orang seperti apa yang nanti akan sama-sama Tuhan berperang di perang akhir zaman. Atau boleh dikatakan masuk surga dan kemudian nanti bersama-sama Tuhan. Ya, waktu berperang melawan kerajaan kegelapan dan sebagainya. Nanti Anda belajar sendiri di kom ya. Di sana ada penjelasannya tentang akhir zaman. Wahyu 17 ayat 14 bilang begini, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka dan karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Nah, kalimat kedua, mereka ini adalah kita semua ya. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Jadi dari awal Tuhan sudah ngomong ke Rasul Yohanes yang nulis kitab Wahyu bahwa nanti di akhir zaman itu orang yang bersama-sama dengan Tuhan itu kategorinya tuh setia. Setia. Taat itu bagus, Tapi kalau taat cuma sekali nggak cukup. Taat itu harus setiap hari. Dan kesetiaan itu berarti setiap hari kita menjaga ketaatan kita. Ya, hubungan kita dan sebagainya. Ada lagi nih ayat lain yang nulis Daud. Daud menulis di Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Berapa banyak di tempat ini yang rindu apa yang jadi isi hatimu itu dijawab sama Tuhan. Dilakukan oleh Tuhan. Semua mau ya? Saudara yang dikasih Tuhan dengar ya. Firman Tuhan ya, Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi dari sekian hal yang perlu kita perhatikan, salah satunya adalah berlakulah setia. Daud dari dulu udah ngerti bahwa yang namanya setia itu bisa menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab doa. Wah, luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, penting banget. Karena kita mau menjelang kedatangan Tuhan yang kedua ini, kita semua termasuk hamba-hamba yang setia. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara, tanda-tanda akhir zaman yang pernah diterangkan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 dan Matius 25. Ada banyak hal ya akan terjadi dan ini udah mulai banyak yang digenapi.
munculnya nabi palsu, Mesias palsu, deru perang, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan, kelaparan, ada gempa bumi. Anak-anak Tuhan disiksa, dibunuh, dibenci. Ya. Kalau kita lihat nanti Markus sama Lukas ada tambahannya, yaitu penyakit sampar. Penyakit sampar. Nah, hari-hari ini sedang terjadi ya, pandemi. Saya tahu Bapak Ibu Saudara juga ngalami. Nah, Saudara dikasih Tuhan, banyak yang murtad, kedurhakaan meningkat, kasih kebanyakan orang menjadi dingin, Injil disampaikan kepada semua orang sampai ke ujung bumi dan barulah tiba kesudahannya. Jadi titik terakhirnya adalah Injil sampai pada segala bangsa. Nah, waktu percakapan di Matius 24 dan 25 itu, Tuhan Yesus ditanya sama murid-murid, Tuhan, semua tanda-tanda tadi tentang kedatanganmu yang kedua, itu kapan itu kejadiannya? Kapan itu akan kami lihat? Lalu Tuhan Yesus jelasin, gak ada yang bisa tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kamu perhatikan ini. Lalu kemudian dia mengajarkan 4 perumpamaan. Dan 4 perumpamaan ini sebenarnya pesannya sama. Berjaga-jaga dan bersiap sedia. Ya, 4-4-nya. Kalau mau dilihat, kalau dirangkum, 4-4-nya bicara soal berjaga-jaga dan bersiap sedia. Begitu. Nah, dari 4 pesan ini, kalau saya cuma ambil 3 saja, maka rangkumannya beda. Ya, kalau saya ambil 3 dari 4 ini, rangkumannya jadi beda. Karena kalau dirangkum yang 3 ini artinya setia. Ternyata untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia, faktor paling utama setia. Setia. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu baca perumpamaan keempat itu fokus tentang fokus ya, bicara tentang hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, nanti soal kambing dan domba dan sebagainya. Oke, tapi saya pada hari ini mau bawa kita lihat perumpamaan 1, 2 dan 3 karena ini kalau dirangkum jadinya kesetiaan. Kesetiaan itu memang langka hari-hari ini. Kesetiaan itu nggak mudah untuk ditemui. Kenapa? Karena memang kesetiaan itu mahal. Kesetiaan itu bukan barang murah. Jadi kalau engkau sudah ketemu sama orang yang setia, jangan dilepas. Karena kesetiaan itu kualitas yang mahal. Ya, kualitas yang mahal. Kesetiaan adalah kualitas untuk masuk surga. Yes. Suami yang setia. Istri yang setia. Atau kalau belum nikah, pacar yang setia. Anak yang setia. Hamba Tuhan yang setia. Pemimpin yang setia. Masa pandemi, ya kita dengar berita-berita prihatin. Di Jawa, ya saya berdoa di Lampung gak ada. Tapi di Jawa ada beberapa gereja tutup, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan posnya dan menyerahkan kepada sinode. Prihatin saudara, ya, karena memang susah sekarang untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang hari ini. Nah, puji Tuhan kalau masih ini, hari-hari ini masih ada gembala-gembala yang setia, pemimpin-pemimpin yang setia, atau jemaat yang setia. Haleluya, ya. Yang dalam keadaan apapun tetap ada di situ, berakar, bertumbuh, berbuah di gereja yang Tuhan percayakan. Saudara dikasih Tuhan, bayangkan di titik terakhir setelah semua perjuangan yang kita lalui sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita gak berjaga-jaga untuk setia. Di titik terakhir tiba-tiba kita lost, kita gak setia. Apa yang terjadi kalau Tuhan datang? Apa yang terjadi? Saya berdoa kita semua yang beribadah hari ini bisa setia sampai akhir. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat pesan Tuhan ini. Matius 24. Perumpamaan yang pertama. Matius 24 ayat 44 sampai 46. Ya. Di sana ada diulang-ulang hamba yang setia, hamba yang setia. Saya udah ajak saudara untuk baca, Bapak Ibu baca sendiri. Ya, perumpamaan ini bicara tentang
tuan yang mau pergi keluar kota, lalu memberikan tugas kepada hamba-hambanya. Pada waktu tuannya itu pergi, ada yang kerjain tugasnya. Lalu ada yang malas-malasan. Nah yang lebih parah lagi, udah dia malas, dia gangguin yang rajin. Sehingga yang rajin terganggu, tidak bisa mudah untuk melakukan tugas. Lalu kemudian tuannya itu datang tiba-tiba. Lalu kemudian ayat itu, cerita itu ditutup dengan kata-kata, berbahagialah hamba yang kedapatan sedang setia mengerjakan tugasnya ketika tuannya itu datang. Wow, luar biasa ya. Nah, kata setia di situ memakai kata Ibrani emunah atau memakai kata Yunani pistos ya. Jadi pistos itu artinya setia. Emunah sama Ibrani setia gitu. Nah, menarik nih buat saya karena saya belajar teologi, Saudara. Ya, pistos itu setia. Tapi kalau pisteo itu artinya percaya, iman. Hampir sama ya. Pistos sama pisteo. Ya, iman, percaya. Seperti ada hubungannya karena memang akar katanya sama. Ya. Kok setia sama percaya kok sama ya? Ada akar kata yang sama. Ternyata Saudara, kesimpulan dari perikop ini tentang perumpamaan tadi. Kesetiaan atau hamba yang setia itu sama dengan hamba yang layak dipercaya. Hamba yang layak dipercaya. Orang setia pasti layak dipercaya. Ketika tidak dilihat sama tuannya kerja, dia tetap kerja. Layak dipercaya. Teruji dia. Tantangan mungkin ada dia hadapi. Gak gampang untuk melakukan semua tugas. Apalagi bos lagi gak di tempat. Tapi dia tetap melakukan apa yang dipercayakan. Ini namanya setia. Layak dipercaya. Ya. Taruhlah dia berpikir gini. Wah, saya harus tetap kerja nih. Kan nanti bentar lagi bos pulang. Bentar lagi pemimpin pulang. Gitu ya. Walaupun alasannya motivasinya seperti itu ya. Takut sama pemimpin. Begitu. Tapi itu tetap dihitung sebagai setia. Karena di dalam Alkitab tadi, dalam perumpamaan tadi, ada hamba yang tidak mau tahu kapan waktunya tuannya datang. Masih lama. Masih lama. Nah, yang hamba begitu dibilang tidak setia. Tidak setia. Artinya dia gak layak dipercaya. Saya mau kasih tahu satu hal. Hari-hari ini kalau lagi ketemu ujian dan tantangan, jangan lari. Jangan lari. Hadapi. Jadi hamba yang setia. Amin. Pasti memang banyak tantangan di keluarga. Jadi hamba yang setia. Suami setia, istri setia. Berapa banyak hari-hari ini keluarga pecah, keluarga berantakan. Kenapa? Gak kuat menghadapi tantangan. Gak sanggup menghadapi tantangan dalam keluarga. Karena keadaan makin berat dan sebagainya. No. Tetap setia. Tetap setia. Pegang apa yang sudah dipercaya sama Tuhan. Percaya kalau sudah Tuhan izinkan semuanya, Dia pasti akan tolong. Dia pasti setia. Allah yang setia ada bersama dengan kita. Belajar dari karakter kesetiaan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Dia udah janji loh sama kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Karena Allah itu setia. Amin saudara. Kalau Tuhan mengizinkan engkau mengalaminya, maka Ia sudah menyiapkan jalan keluarnya. Wow. Pegang janji firman itu karena firman Tuhan itu setia. Pasti Dia juga sudah atur semuanya baik saudara. Amin. Ada masalah di keuangan, terus berjuang. Kuat, jadi kuat saudara dikasih Tuhan. Pada waktunya Tuhan, pasti semuanya selesai. Pasti semuanya menang bersama dengan Tuhan. Ada tantangan di kesehatan, sabar.
Mungkin kena COVID, mungkin kena kanker, mungkin kena tumor dan sebagainya. Sabar, kadang-kadang memang banyak hal bisa dijawab dengan cepat, betul. Tetapi ada banyak hal besar itu dijawab sama Tuhan dengan makan waktu, saudara. Kita mesti sabar nunggunya. Ya, kena COVID, sabar. Ada yang 5 hari selesai, ada yang 7 hari selesai, ada yang 10 hari sembuh. Saudara dikasih Tuhan, gak bisa cepat, tapi pasti sembuh. Ya, dan kalau Tuhan izinkan pun ada keluarga kita yang dipanggil Tuhan. Itu pun sudah dalam pengaturan Tuhan, waktu yang terbaik semuanya. Kita mesti belajar percaya. Kerjakan saja yang bisa kita lakukan dan kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Oh, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Perumpamaan kedua bicara tentang 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dan kita sama-sama tahu cerita ini. Mereka 10 gadis yang sama-sama membawa pelita. Saya sangat percaya bahwa arti dari perumpamaan ini bukan kepada orang Kristen sembarangan. 10-10-nya ini semuanya penuh Roh Kudus. Karena 10-10-nya bawa pelita. Jadi ini pasti buat pesan Tuhan buat kita. Orang-orang yang ngerti tentang kepenuhan Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Ada pelita yang kita bawa semua sambil menantikan Tuhan yang akan datang. Tetapi ternyata dari 10 itu 5 bijaksana, 5 bodoh. Di mana bodohnya, di mana bijaksananya? Ternyata perbedaan mereka adalah yang bijaksana membawa minyak cadangan. Di situ. Jadi bodoh atau tidak bodoh, bodoh atau bijaksana atau tergantung minyak cadangannya. Hari-hari ini siapin minyak cadangan atau tidak, gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa itu minyak cadangan? Minyak itu punya arti iman. Di dalam Alkitab, minyak itu iman. Yang kedua, minyak itu artinya hidup dalam kebenaran, dalam firman. Yang ketiga, minyak itu artinya penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Ya. Nah, kalau hari-hari ini sedang tidak bergairah dengan Tuhan, cepat koreksi. Jangan tunda. Karena kita harus punya minyak itu. Harus punya minyak cadangan. Dari mana dapatnya minyak cadangan? Nah, kita bisa tahu minyak cadangan itu kalau kita baca di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu yang bodoh-bodoh itu tuannya sudah datang, sudah dekat, ya. Mereka baru sadar minyaknya, apinya sudah, pelitanya sudah padam. Mereka baru sadar, mereka bertanya kepada yang bijaksana. Bagi dong minyaknya supaya kami bisa cukup. Terus kemudian yang bijaksana itu bilang, nggak cukup kalau dibagi. Ya, lebih baik, nih perhatikan, lebih baik engkau pergi dan beli. Itu dia. Lebih baik engkau pergi dan beli. Dalam bahasa aslinya, kata beli itu artinya gini, bayar harga. Itu artinya. Ya, dalam bahasa aslinya yang namanya beli itu bayar harganya. Bayar harganya. Jadi bicara soal minyak itu bicara soal bayar harga. Apa perbedaannya yang bodoh sama bijaksana? Ini perbedaannya. Yang bijaksana dia bayar harga sebelum mempelai datang. Yang bodoh dia baru mau bayar harga waktu Tuhan datang. Kalau kita semua adalah wanita atau gadis yang bijaksana, maka kita harusnya bayar harga sebelum Tuhan datang. Bayar harga supaya kita punya iman. Bayar harga
supaya kita bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Baca Alkitab tiap pagi, itu bayar harga tuh, bangun pagi, baca Alkitab, ya. Bayar harga untuk penuh Roh Kudus. Jaga kekudusan, hidupnya benar, gak bergaul sama dosa, dan sebagainya. Gak sembarangan hidupnya, itu bayar harga. Yang kau lakukan sekarang kelihatannya kayak susah banget ya jadi Kristen. Saudara dikasih Tuhan, enggak, engkau akan tuai hasilnya nanti. Dan engkau akan bersyukur kalau engkau melakukannya hari ini. Karena engkau punya cadangan minyak yang cukup. Kondisi penuh Roh Kudus itu harus diminta, harus dicari. Tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Kejar. Hanya keselamatan yang kita cuma percaya terus dapat. Periksa Alkitab, saudara. Ya. Yang namanya cuma nunggu, percaya, dapat. Itu cuma keselamatan. Sisanya itu enggak. Pengurapan, promosi. Tuhan lihat siapa yang mau kejar. Hati yang mau, rindu. Halo? Amin. Masih ingat cerita wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Betapa dia kejar Tuhan. Di tengah kerumunan itu dia desak-desakan. Dia kejar hadirat. Dia kejar Tuhan. Itu pun dia masih berjuang untuk jamah jubah Tuhan Yesus. Orang yang kayak gitu tuh yang dimaksud dengan bayar harga. Beli. Kalau engkau bijaksana, engkau akan bayar harga. Engkau akan beli sebelum Tuhan datang. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini saya tahu kita sedang jaga integritas, kita sedang bangun integritas. Enggak murah, bayar harga, enggak apa-apa. Kadang-kadang mungkin ada proyek yang lepas gara-gara kita jaga integritas. Kadang-kadang mungkin ada kesempatan yang lewat gara-gara kita jaga integritas. Kadang-kadang kita enggak dapat promosi gara-gara kita jaga integritas. Enggak apa-apa. Nanti ujungnya tahu engkau akan lakukan semuanya itu worth it. Ya, enggak sia-sia. Di depan Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Yang pertama, layak dipercaya. Yang kedua, bayar harga, siap sedia. Berjaga-jaga itu berarti bayar harga. Jadi kalau dengar kata berjaga-jaga, jangan berpikir tentang satu tindakan yang pasif ya. Itu justru aktif. Kita aktif bayar harga. Walaupun kelihatannya hasilnya tidak kelihatan di depan mata. Tetap melakukannya. Yang ketiga, apa arti setia? Ya, arti setia yang ketiga adalah dapat diandalkan. Dapat diandalkan. Perumpamaan yang ketiga itu bicara tentang talenta. Ada yang dipercaya 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. Nanti baca sendiri ceritanya ya, lebih lengkap. Nah lalu kemudian yang 5 melipat gandakan jadi 5 jadi 10. Yang 2 lipat ganda 2 jadi 4. Yang 1 disimpan tetap 1. Ya, tidak dikerjakan. Ternyata yang dimaksud dengan setia adalah waktu dikasih tugas dilakukan dan kemudian dilipat gandakan. Tahukah Anda? Perintah untuk melipat gandakan itu bukan perintah biasa. Perintah untuk melipat gandakan adalah perintah pertama yang Tuhan berikan kepada manusia waktu baru diciptakan. Anda dan saya itu ada, itu memang untuk melipat gandakan. Ya, be fruitful and multiply. Kejadian 1 ayat 28. Itu memang perintah pertama Tuhan waktu manusia diciptakan. Karena jatuh dalam dosa, dia jadi tidak mampu untuk berlipat ganda. Nah, kita kan udah ditebus oleh darah Yesus. Harusnya bisa berlipat ganda. Apa aja yang dilipat gandakan? Semuanya yang dipercaya sama Tuhan. Lipat gandakan. Talenta itu mahal. Walaupun cuma dikasih 1, jangan marah sama Tuhan. Kok dia 2, kok dia 5, saya kok cuma 1. Loh, 1 talenta itu mahal saudara. Ya, kalau saya hitung-hitung ya, 1 talenta itu
kira-kira ya, paling sedikit hari ini itu harganya itu sekitar 250 juta. Satu talenta, paling sedikit. Ya, kalau Anda hitungnya caranya lain itu bisa sampai 300, bisa sampai lebih. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau dikasih satu talenta, nggak apa-apa, kerjain aja. Itu gede. Allah kita adalah Allah yang besar. Waktu Dia meletakkan bakat, kesempatan, talenta ke dalam hidup Anda, nggak pernah itu yang dikasih sama Tuhan itu kecil-kecilan. Enggak. Walaupun yang namanya cuma satu talenta, itu gede sebenarnya. Itu tetap besar. Cuma kita yang mesti belajar melipat gandakannya. Kerjakan dengan setia. Apa aja sih Pak talenta itu bicara tentang apa? Talenta bicara tentang waktu. Kalau Anda bisnismen Anda ngerti maksud saya. Karena waktu itu mahal. Yang kedua kesempatan. Kesempatan itu mahal. Itu Tuhan yang kasih. Yang ketiga kemampuan untuk melayani Tuhan. Iya, melayani Tuhan itu talenta. Apa yang ada di hidupmu harusnya tidak dipersembahkan kepada dunia lebih dulu. Harusnya pada Tuhan dulu. Itu mahal. Lipat gandakan. Ada orang bilang begini, Pak udah mentok Pak. Saya sudah lipat gandakan dan udah mentok. Oke, kalau begitu bikin apa yang kau punya jadi 2 kali lipat. Caranya gimana? Muridkan orang lain lagi. Ajarin orang lain lagi. Karena kalau dia bisa apa yang kamu bisa, maka otomatis talentamu langsung jadi 2. Karena akan ada 2 orang yang punya kemampuan yang sama seperti dirimu. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, dapat diandalkan. Semua yang ada dalam hidup kita sebenarnya bukan punya kita tapi punya Tuhan. Lipat gandakan. Lipat gandakan. Amin saudara. Setia. Katakan sama-sama setia. Yang pertama layak dipercaya. Yang kedua siap sedia, berjaga-jaga, bayar harga. Yang ketiga, dapat diandalkan. Dapat diandalkan. Ini waktu yang unik, spesial. Masa pandemi, tapi kita tetap diminta berbuah. Tetap harus hidup, tetap harus berkarya. Kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang menjadi respon kita. Karena Tuhan kita setia. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ini pesan Tuhan buat kita semua. Yuk, siapkan hati. Ke depan ini Tuhan udah mau datang, Dia nunggu ada hamba-hamba yang setia. Ya, di Lampung, di mana Anda berada hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, engkau sedang dilihat kesetiaannya. Ada ujian-ujian yang kita hadapi. Oh iya, buat hamba-hamba Tuhan, khususnya yang anak-anak muda, ada satu pesan buat saya. Dari saya buat saudara. Ujian sedang terjadi sekarang ya. Tuhan lagi lihat kesetiaan kita. Dan tahukah Anda, kalau saja ternyata ujiannya itu adalah ujian kebosanan. Jangan sampai gak lulus loh. Jangan sampai gak lulus. Ujian kadang-kadang kalau bentuknya tekanan, banyak yang kuat ya. Tapi kalau ujiannya itu namanya ujian kebosanan. Aduh bosan di rumah doang. Aduh bosan deh kayak gak bisa ibadah online. Onsite. Aduh bosan deh gak bisa lakukan seperti dulu. Hati-hati loh. Itu juga ujian loh. Ya setia di depan Tuhan. Tuhan kasih upah kok sama semua hamba-hamba yang setia. Haleluya. Yuk kita angkat hati kita sama-sama. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada
Bapak, aku berdoa buat semua anak-anak-Mu. Biar apa yang kami dengar hari ini Engkau sempurnakan dan meteraikan di hati kami. Jadikan kami hamba yang setia, layak dipercaya, siap sedia berjaga-jaga ya Tuhan. Bayar harga sebelum Engkau datang dan juga bisa diandalkan. Urapi semuanya Tuhan. Kalau ada yang susah, tantangan berat sekali hari-hari ini, Tuhan, Engkau ada bersama-sama mereka saat ini juga. Peluk mereka Tuhan. Peluk anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang rangkul mereka, kuatkan. Hadirat-Mu memulihkan. Hadirat-Mu menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Api Pentakosta ketiga menyala-nyala. Let the flame rekindle in their heart. Nyala Tuhan di hati mereka. Mereka boleh kuat dalam Tuhan. Nyalakan. Dan biar Tuhan mereka boleh melayani Tuhan. Terus Tuhan terbakar oleh api-Mu. Jadi saksi kuat untuk jaga integritas. Melangkah dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Tuhan. Berkati anak-anak muda. Bangkitkan Yeremia. Berkati para orang tua. Supaya papa mamanya Yeremia juga kuat bangkit jadi teladan. Urapi berkati dalam nama Yesus. Semua hamba-hamba Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan. Berkati semuanya. Mereka yang sedang sakit COVID sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus dan janji Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Pemulihan datang karena Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Anugerah-Mu berlimpah-limpah. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 macam cara. Yang pertama dengan melakukan bank transfer melalui ATM atau melalui mobile banking ke rekening yang saat ini tampil di layar saudara. Atau yang kedua dengan melakukan e-payment dengan men-scan QR yang ada di layar saudara. Atau yang ketiga, saudara bisa masukkan persembahan saudara ke dalam amplop dan saudara bisa membawanya ke gereja lalu kemudian memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau saudara sudah siap, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri sekali lagi dan bersama-sama kita angkat persembahan kita dan kita akan mengucapkan deklarasi persembahan kita bersama-sama. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus dan aset dilipat kali gandakan. Semua transaksi akan dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh, mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat bersama-sama. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Demikianlah akan terjadi jika kamu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang telah diikrarkannya kepadamu dengan sumpah. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan ia akan membuat engkau menjadi banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, gandum, anggur, serta minyak,
anak lembu sapimu dan kambing domba, dan segala ternak yang dipercayakan kepadamu akan menjadi ternak yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu menjadi berhasil. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, dan tidak akan ada seorang laki-laki ataupun perempuan yang mandul di antara kamu. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu, dan tidak ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal yang akan ditimpakannya kepadamu. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha datanglah Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.